Rupiah sudah di atas 17.500. Apakah 20.000 bisa terjadi? Halo semuanya, nama saya Agung. Kalau kamu suka cerita tentang sisi ekonomi, konspirasi, politik, dan cerita sisi gelap dunia, langsung subscribe channel Agung Logowo. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena gua akan upload video 2 kali dalam seminggu. Kalau sudah subscribe, langsung kita mulai. Saat video ini dibuat di per Juli 2026, nilai tukar rupiah berada di kisaran 17.997 hingga 18.000 per dolar Amerika Serikat. Sejak awal tahun, nilainya terus melemah. Di saat yang sama, cadangan devisa Indonesia juga terus menurun selama beberapa bulan berturut-turut. Beberapa ekonom mulai mengingatkan bahwa jika tekanan ini terus berlanjut, rupiah bisa melemah lebih jauh. Bahkan ada yang memperkirakan nilainya dapat mendekati 20.000 per dolar dalam beberapa bulan ke depan. Tentu saja ini bukan kepastian, melainkan salah satu skenario yang diperkirakan bisa terjadi jika kondisi ekonomi tidak membaik. Lalu kalau rupiah benar-benar menyentuh 20.000, apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari? Nah, jadi ada 5 faktor yang dianggap menjadi penyebab tekanan terhadap rupiah. Pertama, Indonesia masih mengeluarkan lebih banyak uang ke luar negeri dibandingkan uang yang masuk, terutama untuk pembayaran bunga utang dan keuntungan perusahaan asing. Kedua, banyak investor yang menarik dananya dari Indonesia. Ketika modal keluar dalam jumlah besar, permintaan terhadap rupiah ikut menurun. Ketiga, cadangan devisa Indonesia mulai berkurang. Padahal cadangan devisa berfungsi sebagai amunisi Bank Indonesia untuk membantu menjaga stabilitas rupiah. Keempat, konflik geopolitik terutama di Timur Tengah membuat harga minyak dunia naik. Karena Indonesia masih mengimpor minyak, kondisi ini memberi tekanan terhadap rupiah. Kelima, komunikasi kebijakan pemerintah yang dianggap kurang konsisten oleh pasar juga dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Semua faktor tersebut saling berkaitan dengan membuat tekanan terhadap rupiah semakin besar. Kalau rupiah melemah, barang-barang impor akan menjadi lebih mahal. Indonesia masih mengimpor banyak kebutuhan penting, mulai dari minyak, beras, hingga dan bahan baku industri. Kalau harga impor naik, biaya produksi ikut naik, akibatnya harga barang di pasar juga ikut meningkat. Bukan hanya BBM, tetapi juga ongkos transportasi, biaya logistik, hingga harga kebutuhan pokok. Misalnya nih, kita beli mie instan sekarang dijual sekitar 3.500, bisa naik menjadi 4.500, bahkan 5.000. Jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut, barang elektronik seperti laptop dan smartphone juga berpotensi mengalami kenaikan harga. Yang paling terasa bukan angka inflasi di berita, tapi harga yang kita bayar setiap hari ketika berbelanja, membayar uang sekolah, atau memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian utang Indonesia menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Artinya, ketika rupiah melemah, pemerintah membutuhkan rupiah lebih banyak untuk membayar jumlah dolar yang sama. Jika kondisi ini berlangsung lama, anggaran negara bisa semakin terbebani. Akibatnya sebagian dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan, atau kesehatan berpotensi dialihkan untuk membayar kewajiban utang. Bukan hanya pemerintah, perusahaan yang memiliki utang dolar tetapi penghasilan dalam rupiah juga akan menghadapi tekanan yang lebih besar. Situasi seperti inilah yang pernah menjadi salah satu penyebab banyak perusahaan mengalami kesulitan pada krisis tahun 1998. Saat nilai rupiah melemah tajam, sebagian investor memilih menarik dananya dari Indonesia. Mereka menjual saham dan obligasi lalu memindahkan uangnya ke negara yang dianggap lebih aman. Jika ini terjadi dalam jumlah besar, tekanan terhadap rupiah bisa semakin berat. Pasar saham juga dapat ikut melemah karena banyaknya aksi jual untuk menjaga stabilitas. Bank Indonesia biasanya mempertimbangkan menaikkan suku bunga. Namun di sisi lain, bunga yang lebih tinggi juga membuat pinjaman menjadi lebih mahal dan pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Kalau suku bunga naik, biaya pinjaman juga ikut naik. Bagi pemilik KPR dengan bunga mengambang, cicilan bulanan bisa menjadi lebih besar. Kredit kendaraan, kartu kredit, hingga pinjaman usaha juga dapat menjadi lebih mahal. UMKM yang bergantung pada pinjaman bank bisa menghadapi beban yang lebih berat. Sementara itu, pasar properti bisa ikut melambat karena masyarakat menunda membeli rumah akibat cicilan yang semakin tinggi. Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody, S&P, dan Fitch terus memantau krisis ekonomi di Indonesia. Jika mereka menilai risiko Indonesia meningkat, peringkat kredit Indonesia bisa diturunkan. Kalau itu terjadi, biaya pinjaman pemerintah dapat menjadi lebih mahal. Sebagian investor global bahkan memiliki aturan hanya boleh berinvestasi di negara dengan peringkat tertentu.
Karena itu, penurunan peringkat bisa memicu keluarnya dana asing dalam jumlah besar. Meski demikian, hingga saat ini Indonesia masih berada pada level investment grade. Banyak orang langsung mengingat krisis tahun 1998 ketika melihat rupiah melemah. Namun kondisi Indonesia saat ini sebenarnya berbeda. Cadangan devisa jauh lebih besar, sistem perbankan juga lebih kuat dan lebih diawasi dibandingkan saat krisis 1998. Selain itu, Indonesia kini menggunakan sistem nilai tukar yang lebih fleksibel. Meski begitu, tetap ada tantangan yang harus diwaspadai. Utang luar negeri lebih besar dibandingkan dulu. Indonesia juga masih bergantung pada impor minyak, sementara arus modal asing kini bisa keluar jauh lebih cepat dibandingkan puluhan tahun lalu. Karena itu, banyak ekonom menilai bahwa kerjasama antar bank Indonesia dan pemerintah sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Kalau kondisi ekonomi sedang tidak pasti, hal terpenting adalah tidak panik, tetapi juga tidak mengabaikan resikonya. Kita bisa mulai dengan mengelola keuangan secara lebih bijak. Diversifikasikan aset dapat menjadi salah satu pilihan, misalnya dengan memiliki emas atau instrumen investasi lain yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Hindari mengambil utang dalam mata uang asing jika penghasilan masih menggunakan rupiah. Pelajari berbagai instrumen investasi seperti SBN, reksadana, atau aset lain sebelum memutuskan berinvestasi. Dan yang paling penting, terus ikut perkembangan ekonomi dari sumber yang terpercaya. Karena hingga hari ini, rupiah di 20.000 masih merupakan sebuah kemungkinan, bukan kepastian. Tetapi mempersiapkan diri menghadapi berbagai skenario tentu merupakan langkah yang lebih bijak daripada mengabaikannya. Karena di balik setiap berita selalu ada sejarah, di balik setiap krisis selalu ada pelajaran, dan di balik setiap perubahan selalu ada pola yang bisa kita pelajari. Saya Agung Legowo, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap #pahami dunia.